rukun dan bahagia. Kita dari kelompok 5, mata kuliah Komunikasi Bisnis Lintas Budaya. Saya Siti Rukmana Hasanah dengan NIM akhir 159. Saya Laila Nadia Praba dengan NIM akhir 155. Saya Aulia Korinsa dengan NIM akhir 139. Saya Alia Dita Pramesti dengan NIM akhir 160. Pada video kali ini kita akan menampilkan materi negosiasi antara perusahaan luar negeri dengan perusahaan dalam negeri. Selamat menonton. Pertemuan ini dimulai dengan penuh kehangatan dan kebanggaan. Di tengah aroma kopi Jakarta, selembar sutra dibentangkan. Sebuah makarya riset 3 tahun dari Italia yang menjanjikan kemewahan tanpa batas. Namun, visi global seringkali berbenturan dengan realita lokal. Desain V-neck rendah dan punggung terbuka yang meledak di Milan dianggap sebagai risiko besar di Indonesia. Bukan hanya soal iklim tropis yang lembab, tapi juga tentang norma sosial dan kesopanan yang dijunjung tinggi. Ketegangan mencair saat kreativitas melahirkan solusi. Penambahan outer transparan menjadi kunci, menjaga jiwa asli desain sekaligus menghormati adat setempat. Dengan komitmen eksklusivitas dan standar produk Italia, kesepakatan pun tercapai. Sebuah bukti bahwa negosiasi yang sukses adalah ketika identitas tetap terjaga, namun pasar tetap terbuka lebar. Mereka udah datang. Iya. Halo, selamat siang. Siang. Ya, Gimana kabarnya? kabar kita baik. Gimana kabar kalian? Baik juga. Silakan Ayo, duduk. Oke. Panas gak sih? Iya ya. BTW Indonesia tuh panas banget ya. Iya, karena kan Indonesia iklimnya tropis kan. BTW bagaimana nih perjalanan kalian dari Italia ke Indo? Oh, kemarin kita kena delay 3 jam. Iya lagi. Sampai kita tuh ketiduran di bandara tahu. Terus pulang-pulang sampai hotel, kita langsung ketiduran. Sekarang baru keluar pertama kali ini. Oke, berarti lumayan lama juga ya nunggunya. Sangat lama. Jadi gimana perkembangan rencana bisnis yang akan kita kembangkan di Indonesia ini? Oh iya, sebentar. Coba Ii minta tolong ambilin kain yang kita bawa. Bentar ya. Nah, ini contoh kain yang kita bawa dari sana. Boleh dilihat dulu? Coba lihat kain yang kita bawa dari Italia. Itu adalah hasil riset kami selama 3 tahun. Kain itu tuh diambil dari sutra alami dari Danau Como. Kainnya bagus sih. lembut, terlihat mahal juga. Tapi kayaknya kalau di sini di Indonesia kurang cocok sama iklim tropis di sini. Soalnya di sini kan panas ya. Terus ini kan bahannya agak Agak tebal. tebel. Lah, gimana maksudnya? Kan kemewahan tidak mengenal cuaca ya. Lagian kan orang di Jakarta kan yang pada kaya itu rumahnya pada pakai AC ya kan? Bener Ii, tapi kan mobilitas di sini juga berbeda. Dari lobby ke mobil atau acara outdoor di malam hari, itu suhu kita kan jarang turun di bawah 26 derajat. Jadi kain tebal setebal ini akan membuat kulit iritasi. Karena iritasi jadi kan keringat berlebih. Nah, pelanggan juga tidak mau membeli baju yang membuat mereka merasa tercekik. Lah, jika kita menggantikannya dengan kain katun biasa, kain ini akan jatuh seperti kain perca dong. Tidak ada strukturnya. Kalian meminta kita untuk merusak identitas kita hanya karena cuaca. Tidak ada yang meminta seperti itu, Lia. Saya yakin kalian pasti juga ingin brand kalian berumur panjang kan, nggak berumur pendek. Jika di koleksi pertama pelanggan merasa kapok, pasti penjualan tidak begitu banyak. Oh ya sudah. Nanti masalah kain kita bisa bicarakan dengan tim produksi ya. Ya boleh. Jadi gimana kalau sekarang kita bahas soal ekspansi? Kita maunya baliho yang ada di tengah kota itu menampilkan desain gaun baik kelas kita gimana? Kalian setuju atau enggak? Itu sangat tidak mungkin, Ii. Kita harus bicara soal norma kesopanan. Oh ayolah, ini sudah 2026, dunia sudah berubah. Kenapa Indonesia masih tertutup soal kulit?
Ini bukan soal tertutup atau terbuka saja, Lia. Ini soal target pasar. Jadi, sebagian besar wanita karir dan sosialita di sini itu tetap menjaga batasan tertentu. Jadi, potongan dada yang terbuka dan yang di belakang terbuka itu juga akan dianggap terlalu berani di sini untuk acara formal atau semi formal. Jadi kita beresiko mendapatkan kritikan tajam dari publik yang bisa mematikan investasi karir kalian dalam semalam. Kita tidak bisa mengubah desain utama. Itu melanggar kontrak lisensi kami dari kantor pusat yang ada di Italia dong. Dan mereka ingin citra yang sama di seluruh dunia. Kita bicara sebagai mitra, bukan sebagai lawan bicara. Kami ingin brand kalian itu sukses karena kesuksesan kalian itu juga keuntungan untuk kami. Saya punya solusi. Bagaimana jika kita melakukan modifikasi lokal? Jadi nanti untuk bagian punggung yang terbuka ini kita bisa menambahkan panel nude kain delay yang sangat halus. Nah, biar dari jauh tuh tetap terlihat seksi, tetapi secara fisik kita tetap terlindungi dan lebih sopan. Oke, boleh juga. Delay itu bisa merusak keestetikan minimalis kami. Bagaimana kalau kita tambahkan aksen bordir tangan khas Indonesia yang halus di atas tile tersebut? Itu akan menjadi eksklusif Jakarta Edition. Jadi orang Indonesia sangat bangga dengan sentuhan lokal pada brand internasional. Bordir tangan. Jika pola yang geometris mengikuti garis tulang belakang, mungkin itu bisa terlihat sangat artistik. Jadi, sekarang bagaimana dengan kainnya? Berarti kita tetap butuh kain wool, tetapi tetap ringan. Kita bisa gunakan campuran silk linen dengan interlining khusus untuk menjaga struktur pundak. Jadi tetap dingin, tapi juga tetap tegak. Jika kita mengikuti masukan ini, saya menjamin stok pertama akan habis kurang dari 1 bulan. Kita memberi apa yang mereka butuhkan tanpa menghilangkan kemewahan Italia. Bagaimana pendapat kamu, Lia? Apakah kamu bisa mengawasi pasar terbesar di Asia Tenggara ini? Baiklah, asalkan saya mengawasi kualitas bordirnya. Saya tidak mau terlihat murahan. Tentu, kita akan buat tim pengawas khusus. Kesepakatan yang sulit, tapi saya rasa ini adalah langkah yang cerdas. Baiklah, mari kita buat sejarah fashion yang baru di tempat ini. Oke, deal. Semoga kerjasama kita semakin lancar ke depannya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Sekian dari video kita. Kurang lebihnya kita banyak-banyak minta maaf. Salam! Hangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa raga.